Kan tanya dah baca le, dah pelajari. Saban cik ngan tabik kitab fikih. Okay, kamu pesantren baca kitab fikih dari Bajuri sampai I'anatul Talibin sampai kitab Mahali. Baca umpama haji kan bab haji. Tapi gohlom mampu haji. Karena gohlom gebi kemampuan le Allah. Benapeng 50 juta le baru je tajak tanah suci. Tapi bab haji, faedah haji setidak haji rukun syarat hukum-hukum yang menyangkut dengan haji sudah kita pahami. Tasawuf lagi ancit. Walau tanya oleh tak baca tak capai lom lagi yang menulisnya. Mana masalah? Setidak haji tanya sudah paham. Itu tujuan baca kitab-kitab tasawufnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah. Pada malamnya tanya sudah dapat makalah baru ya. Yaitu pembahagian atau tingkatan daripada tasawuf. Nah, ini penting sekali. Tingkat pertama Bapak geken dengan tasawuf ahli zahir geken. Tasawuf ahli zahirnya yaitu lagi kajian-kajian yang ditulis dalam kitab Muraqiyah Budiyah, dalam kitab Minhajul Abidin, Sairus Salikin dan lain-lain Hukum belajar ji adalah fardhu ain. Ya kamu Bapak pesantren kitab Minhajul Abidin, Muraqiyah Budiyah. Lalu ada juga namanya Irsyadul Ibad. Yang paling tinggi disampaikan dibaca di pesantren itu kitab Ihya Imam Al-Ghazali. Tapi karena sangat tebal, kebanyakan juga tidak selesai. Itu namanya tasawuf ahli zahir. Itu dipelajari di pesantren-pesantren. Yang kedua Bapak-bapak, tasawuf maknaji adalah hadap hati kepada Allah. Atau diciptakan hadir Allah dalam ingatan kitanya. Itu keberadaan Allah ayan ya, sudah nyata dalam batin kitanya. Beda dengan akidah, itu tanya keberadaan Allah dan sifatnya masih dalam tak percaya oleh kitanya, tapi golom nyata dan ayan di dalam batin kitanya. Itu yang dimaksud dengan tarikat juga. Itu pula yang dimaksud oleh Abuya dengan tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf. Jadi ajaran ihsan. Yang kitab ji lagi Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Itu kitab penting kita pelajari ya. Beda larang, bagi dilarang di sebahagian tengku anjit baca hikam, anjit baca kitab Durun Nafis. Karena kitab-kitabnya kon untuk tanya gitulah, untuk wali-waliullah. Kan tanya dah baca le, dah pelajari. Saban cik ngan tabik kitab fikih. Okay, kamu pesantren baca kitab fikih dari Bajuri sampai I'anatul Talibin sampai kitab Mahali. Baca umpama haji kan bab haji. Tapi gohlom mampu haji. Karena gohlom gebi kemampuan le Allah. Benapeng 50 juta le baru je tajak tanah suci. Tapi bab haji, faedah haji setidak haji rukun syarat hukum-hukum yang menyangkut dengan haji sudah kita pahami. Tasawuf lagi ancit.
Walau tanya oleh kita baca, tak capai lom lagi yang menulisnya. Mana masalah? Setidaknya tanya sudah paham. Itu tujuan baca kitab-kitab tasawufnya. Hikam contoh, itu yang paling terkenal syarahnya itu adalah Iqadul Himam. Kamu baca dengan Dewan Guru setiap duha. Ada juga tasawuf yang juga disebut dengan tauhid sufi, juga disebut dengan tauhid khawasul khawas. Itu tadi sudah kita baca, ya, apa namanya, hilang ya wujud diri kitanya di dalam wujud Allah. Jadi yang ada itu wujud Allah, perbuatan dan sifatnya. Lainnya fana di dalam wujud Allah. Alamnya tidak berdiri sendiri, tidak qiyamuhu binafsih. Gitu. Nya ilmu nyetruk bak makamnya kon ilmu target je, tapi zuk baik terasa lagi yang berhasil dirasakan oleh guru-guru sufi, ulama-ulama sufi. Dan apa-apa makanya kan merasa ada wujud selain Allah itu bahaya sekali. Makanya dikatakan oleh ulama tasawuf, wujuduka zambun laka, wujudmu adalah dosa bagimu. Wujudmu adalah, artinya engkau merasa wujud adalah dosa. Mana alam semestanya adalah limpahan dari wujud Allah dengan ciptaannya. Jadi tidak sendiri, ya, tidak berdiri sendiri. Abuya Mudawali mengatakan wujud diri kuta syaitan. Menurut keterangan Abuya pada kita, kutanya maknanya benteng. Wujud diri benteng syaitan, artinya orang yang merasa ada wujud itu, ada wujud selain Allah itu, dia dapat dikuasai oleh syaitan. Makanya apa Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, tujuan puncak itu dikirim para nabi agar tanya bertauhid laginya, tauhid bersih, tauhid kamal, tauhid mahad gitu kan. Itu tujuan dikirim para nabi, supaya orang bertauhid bersih, agar hilang syirik khafi. Nyata peterang ju jecit bertauhid dengan tauhid wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu puncak tauhid. Jadi aneh jika dikatakan wahdatul wujud sesat. Ya, itu ada dikatakan dalam Sirrus Salikin dan sebagainya. Cuma Imam Ghazali hanya getulih wahdatul wujud, tauhid kamal getulih. Yaitu la maujud illallah. Karena istilah wahdatul wujud itu muncul setelah Ibnu Arabi. Tapi juga bukan Ibnu Arabi yang awal menyebutkan itu. Maka ada seorang profesor, ya, dia menulis sejarah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Dalam kitab Sirrus Salikin itu disebut tentang wahdatul wujud. Ya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, wahdatul wujud itu puncak tauhid. Ya. Lalu profesor itu mengatakan kitab Sirrus Salikin itu ringkasan daripada Ihya. Sedangkan dalam Ihya Imam Ghazali tidak menyebut tauhid wahdatul wujud. Nah, berarti
Abdul Samad Al-Palimbani memasukkan sesuatu yang tidak pernah dibahas oleh Al-Ghazali. Padahal ada, cuman tidak disebut dengan istilah wahdatul. Makanya kitab Syarah Ihya itu Ittikhaf fi Sadatil Muttaqin mengatakan Al-Ghazali juga menulis tentang wahdatul wujud di dalam kitab Ihya. Beliau menyebut di sana dengan tauhid khawasul khawas. Jadi kembali, makanya seorang ulama besar, Syekh Abi Mawahib Asy-Syazili namanya, beliau mengatakan ulil amri, para pemimpin masyarakat itu wajib berupaya untuk membawa umat agar dia menganut tauhid wahdatul wujud. Karena bab tauhidnya lah tanya dapat kekuatan, hilang syirik khafi di dalam batin tanya. Dasar ji tetap akidah Ahlussunnah Pak. Kita tanya baca dalam sifat 20 ya. Makanya sangat cukup lucu ketika mengatakan bahwa pengajian laginya bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, berat lucu je ya. Akidah dasar. Baik apa-apa? Itu makna hana wujud selain Allah. Maka ulama istilahkan, ya kan? Kata Syekh Samsuddin Sumatrani, engkau pada ta'yin adalah makhluk, pada hakikat engkau adalah Allah. Pada hakikat engkau adalah Allah, hakikat asal engkau yang mengadakan, yang menggerakkan, yang menghidupkan engkau, yang berkehendak terhadap engkau, itu hanya satu, yaitu Allah. Karim Al-Jili dengan Muhammad dalam surah Ikhlas. Muhammad adalah Allah dalam arti hakikat daripada wujud Muhammad adalah Allah. Bukan Muhammad. Tanya juga demikian. Muhammad insan kamil maksudnya. Diistilahkan dengan Muhammad karena orang yang paling kamil adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa baca lontama nak kitab sabah. Kitabnya maksudnya dalam sebuah kitab Minhajul Abidin disebut bahawa yang berat bak jalan ibadat karena banyak rintangan Pak. Di antara rintangan yang paling besar itu syaitan. Rintangan yang paling besar di antaranya adalah syaitan yang terkutuk. Maka betul perlehat ubat jiang kon maliman, kon luah wawasan, tetapi dengan mencapai martabat tasawuf atau buno, yang ditulis liahu ya buno. Dalam kitab Sirajut Talibin apa itu ada disampaikan penjelasan para ulama beberapa pintu masuk syaitan dalam batin tanya. Di sini disebut ada 10 pintu. Nya payah tetup dengan kekuatan iman tetup dan hana mudah apa. Beda dengan malim saya rajin dan belajar, mampu dan baca kitab, malim. Kan? Tapi justru kadang-kadang syaitan ngawur malim diguli tiga tu. Kan? Maka kepegahlah 4 pintu syaitan di antara lain rakus dan buruk sangka dalam hal rezeki ya maksudnya. Tanya sangat rakus sehingga tanya ukurannya berlomba-lomba sampai hampir mele ibadat. Sehingga tanya seakan-akan rezekinya dari tanya. Ya kan? Nyo ubat ji adalah ngontuk pintunya adalah siqah Bapak. Siqahnya kan percaya penuh dan qanaah.
iaitu merasa cukup dengan yang sedikit. Nya ubat untuk tabuno, ya, dan itu sangat berat sekali, bertentangan dengan nafsu katanya. Yang kedua, yang ayat mengatakan kepegangan ya, wa ma min dabbah fil ardi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi melainkan bandum dijamin rezeki oleh Allah. Barang jaminan, tapi tanya goyang dong barangnya. Maka jika pegala kita hikam, kesungguhan Anda di dalam mencari jaminan, lalu Anda lengah terhadap apa yang diperintahkan, kewajiban-kewajiban, itu pertanda bahwa Anda terhapus mata hati. Yang kedua apa-apa? Pintu syaitan lo, yang leci kenong batanya, yaitu datang daripada kehidupan dan panjang angan-angan. Kayak sabi yang nak terpegah bahudib. Yang lun meno untuk maka pensiun meno begini macam tu. Pokoknya bicara soal kehidupan dan panjang angan-angan. Antum bicara tanya tentang mati. Anadu ulam kawan sama-sama ngon pegah. Nya tanya nya mati kiban olah alam barzah. Kiban tanya terhadapi malaikat mungkar nakir. Nya hana begah tu. Beci begah. Kiban proyek orangnya na lancar kan. Padum Fiji ya kayaknya pembahasan tapi kan putih ju tapi dia pembahasan nyan ju tu ya. Kiban perusahaannya pujit tamong lun siro nya na yang kala ke tamong balu maka lembaga wali agama dipikir na proyek ini kan bikin akan tu kan padahalnya penghormatan diberikan kepada abuya guru maksudnya. Wali agamanya maksudnya guru pemimpin agama yang mengurus umat. Jadi gelarnya sebagai penghormatan. Anak kan tu, anak gaji bi, ya kan? Jadi puji kesibuk dah, menang karo. Ya, ada masalah anak gaji tenang orang. Nyona dia dah bagi-bagi. Nyo kag berahli abu ya, kon lun wali agama. Bandung tanya wali agama. Yang urus agama, jadi pengurus agama, jadi mandum. Makanya kari lantik ya, bagampung-gampung benar wali agama. Agak lu kalau lum berdomba wali, ana hin saga ya. Tapi kaji le wali nanggro, ya mbak. Ayah Zaini sang cocok wali agama. Kan aku. Lu mau bohro cik lu maka kalah nahi saga, kaku ke juga. Guru agama, pemimpin agama. Kemudian apa-apa? Jadi panjang angan-angan. Panjang angan-angan kan? Jadi takut benar, yakin masih ada waktu, masih ada waktu. Nyokana sifat amat tanya apa? Berarti tanya kata pintu syaitan yang kau dikuasai tanya dia nyampai tertutup. Ngontup pintu adalah ngontup pintu bi khaufi mafaja'atil maut, itu rasa takut dengan datang kematian tiba-tiba. Tiba-tiba akan meninggal. Padahal benar dia bicara masalah proyek. Enggak tahu. Nya ke depan warbe 25, warbe 26 lagi kita buat proposal tidak berumpuk gubernur dam diumum bak masjid. Bapak je kakemah. Kan? Bapak itu dia. Itu ngontuk pintu. Kemudian aku yang ketiga bagah-bagah juga lihat biwate. Malamnya Dr. Zainuddin sebenarnya. Anak penceramah bukan ayah. Anak hadir. Yang ketiga adalah pintu syaitan, Pak.
suka istirahat dan suka nikmat cik. Galak santai kenapa kan? Santai saja urusan. Yang bahaya tan santai-santaian. Bengoh 2 jam tak bawa teh, luhur tak malam tak megadang, tak cek langit. Yang kata pintu syaitan. Tanya ka dikuasai ya. Karena tak boh-boh wate bak hal-hal yang hana penting. Ya. Ka apa? Jadi payah minta je tempat-tempat zikir, tempat-tempat jabut, minta je. Supaya untuk mengisi waktu, apalagi budnya fardu ain hukum je. Minta. 4 bud ambil asetot dah. Jadi tu ubat je, lawan je adalah zawalin nikmat, gadoh kembali nikmatan. Jadi tanya walaupun sukses tetap hana tabah harta tanya. Ba alam mati tanya mati kan? Tak hana tabah. Yang buruk hisab pada orang kiamat. Makanya berkala kitab Jauhar Mauhub itu, Nabi yang paling telat dalam surganya Nabi Sulaiman. Karena beliau hartawan. Tanyong mendumanya motor panen, kedai panen, bulan pulin, ya. Kemudian apa? Yang ketiga adalah yang keempat maksudnya pintu syaitan dia datang daripada bab ujub tunggu. Bab apa? Ujub. Ujubnya nanti apa? Ujubnya hampir sama dengan tekabur, tapi beda aja. Nya ujub kan lemah tapi kelebihan tanyong. Tapi tanyong lupa kepada sumber. Nyan geken ujub. Lemah tapi tanyong hebat, tanyong malim, tanyong pulan, tanyong macam lah kelebihan lemah. Tapi tanya hana li lemah sumber ji. Kan yang geken ujub. Yang terkabur kan lagi hancit, lemah cit tanya lebih. Cuma tanya tak anggap orang lain enteng. Dalam bidang malim tanya dia tuh. Ya, dalam bidang kesalehan ada penyebab ji le macam ni. Di antara lain ahli ibadat, le ibadat malihan le ilmu ya, malim, jabatan, kanan harta juga penyebab burung terkabur. Kan angkuh peng mudah bacut, bersedekah pi hobi bacut. Jadi angkuh ju malim menancit. Kan angkuh karena malim atau nak kuasa yang peluang-peluang angkuh atau get keturunan. Kaji apa? Jadi ujub lawan ji adalah zikrul minnah. Tanya payah tak ingat sabi karunia. Nyo makanya Abu Ya sabi kepegah kasih sayang Allah itu terlihat dengan batin tanya. Minnahan tak ingat karunia Allah kitanya. Berarti kan kon dari tanya. Kon datang ni dari tanya. Kemudian juga khaufil aqibah. Ujung ji tanya hana moho apa. Dia dah bergaruh hebat sabi. Wate sakaratul maut hebat lom tanya. Lawiknya tanya ahli ibadat. Singoh hana jaminan li. Lawiknya kadang tajak bak masjid sabi. Kan meratib malam Senin. Kadang menjelang mati cakap tajak li. Kan? Jadi ujung tanya hana mepat. Yang talawan bek kenang penyakit ujub. Cuman agar kita bergabung juga tidak mudah, maka perlu sekali kepada tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Kemudian apa dalil ayat faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Nanti baru kiamat sebahagian tanya na yang celaka, sebahagian tanya na yang bahagia.
Nyan tanya hoi tamong nunggu nak nama poman. Kah nama pat lo. Maka ji apa tak bangga-bangga tak, itu maksudnya. Dengan kelebihan itu maksud. Syaqiyun wa sa'idun. Dan kata ahli hikmah, ahli ilmu, saya atau kita ini tidak tahu dalam ayatnya na urang bahagia, na urang celaka, yang toh kelompok tanya hana mengerti. Ya. Kemudian yang kelima, istighfaf bi ikhwan itu. Tak anggap enteng orang lain ni tanya. Nyo pintu syaitan. Kan? Tanya lemah roh beres tak. Jadi tak anggap enteng orang lain. Kalau nyan pak bertentangan dengan ayat ji mana lawan ji kan ma'rifatu haqqihim, mengenal hak-hak mereka, karena mereka itu orang dimuliakan oleh Allah. Bukti ji Allah mengatakan walil izzatu walillahil izzah wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu bagi Allah dan bagi Rasul dan bagi orang-orang beriman. Jadi Allah ke pemulia orang beriman, tanya tak anggap enteng. Kan? Maka bertentangan itu yang pertama. Yang kedua apa-apa kan? Kebaikan gop, dah gop yang tanya anggap entengnya le kelebihan. Yang kelebihan hana lemah lagi. Karena tanya yang lemah sisi hana get pentong. Kelebihan gaduh. Nyo bahaya haji. Maka gekelah pintu syaitan. Artinya menyonyan tehah batanya. Berarti pintu syaitan ka terbuka, maka dia masuk, maka dia dikuasai tanya. Ban dikuasai, angka lemah ju. Sinyo hanapa, DJ hanapa, yang betul yang ketanya, yang beres, yang ketanya, yang kenyang makna dikuasai oleh syaitan. Nya tabut mangat apa obat tatup apa payah. Tapi jamaah malam Senin ana raguli kan karena udip lam ratib. Ya aku pesalah. Amin nakun. Amin hai nakun. Yang keenam apa bagai-bagai hang katelat itamong lom pintu syaitan lom itamong lam batin tanya melalui penyakit dengki. Dengkinya apa makna ji? Tanya hana mampu takalon nikmat orang lain. Bantakalon umpama haji, senyum tengok ulama umpama haji. Takalon Abu Jahil tak jamaah ka Melayu hana jamaah li tengok. Kan? Nyo punya pas sesat yang pas dah pegah. Kan dia ikut li umpama haji. Dengki, nyo tengok galak ke harta kan. Hanya orang lain yang lebih le bertanya dengki, yang lebih bertanya dia dengki. Itu pak ayat pegangan ji tak hadapi yang adil Allah. Allah maha adil. Gepe kaya, gepe miskin, gepe sehat, gepe sakit, maka gepe dalam Quran surat Az-Zuhruf nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunia. Kami telah membagi antara mereka makhluk kehidupan di dalam dunia. Yang pembahagianan. Pakon siji hebat tak? Le tak peng, menang lagi yang dibagi oleh Allah. Pakon siji malim, dayo hana malim, lagi yang memang qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamu bagi-bagian, yang urusan kamuan. Maka kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, yang keenam yaitu ditamong daripada penyakit ria dan suka sanjungan. Ria apa? Rianya kan makna rianya jina dua macam ria. Nanji ria jali. Tanya tak sebut sabi apa yang kata pelaku. Ya, tak pegah-pegah sabi. Si ibadat tanya tak cerita.
Nah tak sebut dah cerita, cerita ria. Nah tak sedekah, dah pegah nyambak masjidnya, peng tanya sekian. Bapak yang taduk dah pegah. Nyan ria apa naji? Jali. Sabah tu ria khafi. Nah tak pegah, tapi tanya ingin tak beri tepa legop tunggu. Kelebihan yang nak tanya. Ya, kan madakhun nas, ya, galak tak tanya dipuja, nya diperendah tanya bengeh, nunggu kan berat urusan ni, kan itu ubat lawan je ikhlas. Dan juga ada ayat di antara lain famanka na yarju liqa Allah falyamal amalan salihan. So yang ingin bertemu dengan Tuhannya, beramalah dengan amalan saleh, dan baik pegot syarikat kepada seorang pun, baik pakai syarikat dalam beribadat. Yang kedelapan Pak, ditamong larot pintu bakhil. Ya, bakhil maknanya tanya nak kemampuan dalam hal peng atau apa, tapi tanya bakhil. Itu juga pintu syaitan, ya, dari bab bakhil. Kemudian lawan ji adalah fana pemantong yang nak jaro makhluk. Ayat mengatakan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Pemantong yang nak gada adalah binasa, yang kekal adalah yang nak Allah. Kemudian apa-apa yang kesembilan, itamong syaitan drot pintu kibrun, tekabur apa-apa. Tekabur ke lumrah buno lah kitab Muraqi Ubudiyahnya, penyebab itu di antara lain karena tanya ahli ibadat, le tak ibadat. Kemudian tanya ahli ilmu, le ilmu. Alian tanya urang na harta, ya. Kemudian tanya urang na kuasa. Itu mandum adalah peluang-peluang untuk tekabur. Ya. Jadi lawan jian tawadhu. Tawadhu itu memandang diri, getanya itu kecil. Ya, gaduh pandang roh tapi kan orang elit, kan sebagai orang lebih. Yang geyu kan saya you pandang rohnya dengan pandangan yang kecil, tawadhu, tidak memandang roh lebih. Ayat mengatakan inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ujung ji inna akramakum indallahi attaqakum. Kemudian yang terakhir Bapak adalah itamong syaitan dalam getanya melalui pintu tamak, ya. Tamaknya maksudnya Pak kan? Tamak. Tamaknya kan? Tentu yang hidup batanya tanya galak menjilat. Okey bos buat sagonya, okey bos buat sago je. Ujung-ujung je dia kau benar awak belum rukuk bang. Benar awak juk peng. Jadi tamak kan, pu yang na bak jaro makhluk bancara bermengalir ke tanya. Pak. Maka empat kepegah lawan je iyas minan nas, putus asa daripada manusia dan berpegang percaya penuh dengan apa yang ada di sisi Allah. Ayat tentangnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa diberi jalan keluar oleh Allah dan diberi rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Begitu bapak-bapak kan, nyan yang kena pegah bahawa nyan haik tetu pintuan ngon malim dengan luah tak membaca, tetapi dengan nur iman yang diberi oleh Allah lambat tintanya. Jadi payah tertingkatkan ketauhidan dan keimanan katanya. Jadi berangkat tanya, taubat tanya dari akidah pada tauhid tasawuf, dari tauhid tasawuf pada tauhid sufi. Ya, itulah jalan dan
penuh perjuangan, ya, maka itu butuh istiqamah, ya. Tapi paling tidaklah walaupun dia masih jauh, paling tidak semoga keberkahan itu diberi oleh Allah kepada kitanya. Baru datuk nunggu, ya. Maka ji payah gadoh sifat-sifat tercela, walau tanya katrib tabut, walau tanya kamalim malah, karena dia kon dengan kealiman, ya, butuh kepada dabuya berapa no. Padahalnya nam tulis dalam kitab-kitab balheboh agan faedah haji tauhid khawas, tauhid tasawuf tingkat dasar, atau je cedakan tauhid tasawuf tingkat kedua dan ketiga, biasa juga disebut dengan tauhid awam, tauhid khawas dan khawasul khawas, ya, dijelaskan dan faedah masing-masing. Maka alhamdulillah Abuya fokus kan kepada pembahasannya, sehingga ada yang salah mengerti, ada yang salah paham, sehingga dituduh sesat, ya. Padahal masih tanya berakidah Ahlussunnah, mantong bermazhab Syafi'i dalam fikih, dalam tasawuf tanya mantong mengikuti Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, kita urung yang tulis pegangan Ibnu Athaillah, dan termasuk Karim Al-Jili dan lain-lain. Baiklah apa-apa, demikian, semoga bermanfaat. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.